Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah Pileg Pilpres 2024. Apa yang terjadi selanjutnya? Mekanisme pencalekan pada partai politik menjadi penyebab utama banyaknya caleg yang stres karena gagal melenggang ke DPR RI atau DPRD. Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Brawijaya, Profesor Anang Sujoko. Menurutnya, mekanisme partai yang mengharuskan caleg memiliki strategi dan cara masing-masing dalam mengumpulkan dukungan suara tanpa bantuan mesin politik partai. Hal ini menyebabkan caleg melakukan berbagai upaya, di antaranya membeli suara. Dengan begitu, maka caleg harus menyiapkan dana besar untuk meraih dukungan suara dengan cara itu. Sayangnya, dana yang mereka gunakan bisa jadi dari berhutang, jual aset, dan harta benda yang lainnya, kata Anang. Setelah itu, sambung Anang, karena dana besar sudah dikeluarkan, maka otomatis harapan dari caleg tersebut juga besar untuk dapat terpilih, sehingga punya peluang untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Sayangnya, jika tidak terpilih, caleg bersangkutan tentu punya beban yang luar biasa. Pada akhirnya inilah yang membuat mereka stres, katanya. Seharusnya, kata Anang, parpol bertanggung jawab membantu para caleg dengan mesin politik yang mereka miliki, sehingga beban caleg untuk bisa meraih dukungan suara tidak terlalu berat. Sekarang ini kan mesin politik parpol terkonsentrasi untuk pilpres dan tidak terdistribusikan kepada para caleg, katanya. Parpol, menurut Anang, harus bertanggung jawab juga terhadap kesiapan mental dan para calegnya untuk siap menang dan juga siap kalah. Penyelenggara pemilu juga harus memastikan apakah parpol sudah benar-benar menyiapkan mental calegnya. Jangan sampai fenomena caleg stres selalu terulang dari pemilu ke pemilu akibat ketidakpastian mental, kurang dukungan mesin politik partai, dan biaya politik yang mahal, ucapnya. Sementara itu, Direktur Utama RSUD Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, Dr. Bambang Sumardi menyebut bahwa rumah sakit tersebut sudah menyiapkan ruang konsultasi. Hal ini untuk para caleg yang mengalami depresi setelah pemilu. Menurutnya, biasanya para caleg setelah pemilu berdasarkan pengalamannya datang ke rumah sakit dengan 3 tingkatan stres, yakni ringan, sedang, dan berat. Jika kategorinya sudah berat, maka harus dirawat di ruang perawatan khusus yang kami siapkan, kata Bambang dalam perbincangan dengan RRI Pro 3. Sebelumnya beredar ramai di media sosial
beberapa video aksi calon legislatif atau caleg yang diduga stres lantaran gagal dalam pemilihan. Calon legislatif atau Pileg 2024. Aksi mereka pun beragam, mulai dari meminta kembali uang yang telah diberikan hingga yang viral baru-baru ini, caleg yang mencabut paving block. Pemilihan umum yang baru saja selesai merupakan salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih perwakilan mereka. Bagi calon legislatif, periode pemilihan adalah waktu yang penuh dengan harapan, kerja keras, dan dedikasi tanpa kenal lelah untuk memenangkan hati dan pikiran pemilih. Namun ketika pemungutan suara berakhir dan kampanye berhenti, banyak calon legislatif yang menghadapi tantangan baru, yaitu mengelola tekanan dan stres pasca pemilu. Terlepas dari hasilnya, kekalahan bisa merasa menghancurkan, sementara kemenangan juga membawa beban harapan dan tanggung jawab yang besar. Hal ini tidak lepas dari tujuan para caleg yang mendaftarkan dirinya maju dalam pemilu. Tidak sedikit caleg yang mencalonkan diri hanya untuk tujuan kekuasaan ataupun material dan berujung kekalahan. Dengan tujuan yang baik atau benar-benar ingin berjuang untuk negeri, akan memperkecil kemungkinan masalah mental yang dialami. Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya bagikan tips agar caleg tidak stres usai pemilu. Marini, dosen Fakultas Psikologi UN Surabaya menyebut, kekalahan dalam pemilu bisa menjadi pengalaman yang sangat mengecewakan dan stres bagi calon legislatif. Namun dengan persiapan dan strategi yang tepat, mereka dapat mengelola dan bahkan meminimalkan stres tersebut. Berikut adalah beberapa cara efektif untuk calon legislatif yang mengalami kekalahan agar dapat mempersiapkan diri dan mengurangi stres. Pertama, penerimaan. Mengakui perasaan sedih, marah, atau frustrasi adalah normal dan merupakan bagian dari proses pemulihan. Penerimaan membantu dalam melepaskan perlawanan internal dan membuka jalan menuju pemulihan. Penerimaan akan kekalahan memungkinkan calon legislatif untuk menghadapi hasil pemilu dengan ketenangan dan martabat, menjaga integritas pribadi dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, ujar Marini. Kedua, berpikir positif. Seringkali kekalahan membuat seseorang terjebak dalam narasi negatif tentang diri sendiri. Mengubah narasi internal ini dengan mengingatkan diri sendiri tentang keberhasilan, kekuatan, dan kemampuan dapat membantu membangun kembali kepercayaan diri dan perspektif positif terhadap masa depan. Ketiga, fokus masa depan. Fokus pada apa yang dapat dikontrol dan mengambil langkah-langkah konstruktif menuju tujuan baru. Menerapkan tujuan kecil dan realistis dapat memberikan rasa pencapaian dan membantu membangun kembali momentum. Keempat, menjaga kesehatan fisik, melakukan olahraga, menjaga pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup penting menjaga kesehatan fisik. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau teknik pernafasan dapat sangat membantu dalam mengelola stres. Kelima, mindfulness,
dan meditasi. Mindfulness dan meditasi dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran saat ini. Teknik ini membantu mengurangi perenungan negatif dan kecemasan tentang masa depan. Keenam, melakukan teknik relaksasi. Menggunakan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam yoga atau relaksasi otot progresif dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan emosional. Ketujuh, konseling atau terapi. Bekerja dengan seorang psikolog atau terapis dapat memberikan dukungan profesional untuk mengelola emosi dan membangun strategi coping yang sehat, tetapi dapat membantu mengatasi perasaan kegagalan dan membangun kembali identitas positif. Terakhir, menjalani hobi. Melibatkan diri dalam kegiatan yang menyenangkan dan memuaskan secara pribadi dapat memberikan jeda yang diperlukan dari tekanan politik dan memberikan kebahagiaan serta kepuasan pungkas marini. Di samping itu semua, yang paling utama adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebelum atau masih berproses menjadi caleg maupun sesudahnya. Perasaan beragama yang benar dan istiqomah membuat kita mempunyai sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ini hanya manis di retorika, hanya teori semata, tetapi dengan memohon kekuatan dan kemampuan untuk menerima segala yang terjadi pada diri kita, insya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita yang harus berusaha untuk keluar dari depresi, stres, kecewa, merasa diri tidak dihargai, merasa dibodohi, merasa jadi bahan olok-olok masyarakat, merasa ditipu mentah-mentah. Banyak rasa yang berkecamuk di dalam diri. Kalau itu secara terus-menerus menjadi pikiran, tanpa tahu bagaimana caranya untuk move on, akhirnya tanpa disadari jiwanya tergoncang, jiwanya tersakiti, apalagi jika teringat dengan dana yang telah dikeluarkannya tidak sebanding dengan perolehan suaranya. Mereka sudah memberikan segala harta bendanya, segala daya upayanya, meskipun seperti itu yang mereka lakukan, tetap mereka tidak bisa mengembalikan semua itu seperti semula. Sekalipun money politik tidak dibenarkan oleh undang-undang, oleh aturan agama, tapi demi mendulang suara mereka tetap melakukannya dengan resiko-resiko yang sangat mereka ketahui. Membagikan amplop supaya dicoblos oleh masyarakat, nyatanya masyarakat hanya mau amplopnya, tapi tidak mencoblos orang yang telah memberikan amplop. Memberikan bantuan paving untuk perbaikan jalan kampung. Setelah selesai tidak ada pemilih yang mencoblosnya. Akhirnya paving yang sudah dibongkar, yang sudah jadi, yang sudah rapi itu dibongkar lagi. Memberikan bantuan sembako dengan nilai fantastis, dengan harapan supaya dipilih oleh masyarakat. Nyatanya mereka hanya mau sembako untuk dimakan sekeluarga tanpa mau mencoblos orang yang memberikan sembakonya. Memberikan material untuk membangun masjid, memberikan karpet untuk masjid, membantu masyarakat yang sakit, membantu biaya anak sekolah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya siapa yang sakit jiwa? Caleg yang menebar bantuan dengan harapan akan dipilih oleh rakyat? Atau masyarakat penerima bantuan yang tidak amanah, mau kepada bantuannya tetapi tidak mau menyoblos yang bersangkutan? Padahal undang-undang dan aturannya sudah sangat jelas, tapi calon tetap ngotot dan berusaha menebar bantuan dengan harapan ada timbal balik dari masyarakat pemilihnya. Masyarakat menerima bantuan
dari caleg dengan senang hati dan melupakan bantuan tersebut. Dengan senang hati pula mereka mencoblos caleg lain sekalipun caleg tersebut tidak memberikan apa-apa. Melihat kenyataan ini sungguh sangat miris. Seakan-akan bangsa ini bukan masyarakat yang berbudi luhur, bukan masyarakat yang beragama, yang menjunjung tinggi agamanya dengan perilaku-perilaku yang islami. Nyatanya agama tidak memberikan pengaruh kuat kepada masyarakat kita. Halal haram hanya ada di teori dan pengetahuan semata, sedang pengaplikasiannya sangat tidak signifikan. Maka benar apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo, memohon kepada pakar hukum untuk dibuatkan terobosan-terobosan agar kos politik tidak terlalu mahal. Tentunya ada kajian-kajian yang komprehensif dari para pakar hukum untuk dirumuskan menjadi aturan dalam pilpres maupun pileg yang ramah terhadap kantong mereka dan memunculkan legislator-legislator yang amanah, handal, dan mumpuni dalam mewakili masyarakatnya. Yang terjadi selama ini, siapa yang beruang, dialah yang menang, melenggang dengan tenang menuju Senayan. Semoga Bapak Prabowo dan pakar hukumnya menemukan solusi yang tepat dan brilian, sehingga ke depannya biaya capres dan biaya caleg tidak menjadi beban yang berkepanjangan bagi masyarakat kita, dan yang paling utama akan memunculkan sosok-sosok yang amanah dan mumpuni untuk menjadi penguasa maupun wakil rakyat. Semoga Bapak Prabowo dan Mas Gibran bisa memikul amanah dengan bantuan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.